Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan dari Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya baik, selamat sore pemirsa. Menemani jam pulang perkantoran Anda, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada sore hari ini nampak cukup padat dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari jalur flyover, dari arah tendean yang akan menuju ke arah Pancoran hingga sore hari ini masih terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Sama halnya untuk lalu lintas di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan pun juga mengalami perlambatan kecepatan dikarenakan adanya titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Untuk penerapan sistem ganjil genap di sepanjang jalan tersebut juga mulai diterapkan, di mana pada sore hingga malam hari nanti hanya kendaraan berplat nomor ganjil yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor genap dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Sementara untuk ruas tol dalam kota, baik untuk kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun sebaliknya, pada sore ini pun juga dalam keadaan cukup ramai dan juga cenderung padat, agar dapat tetap menggunakan jalur Anda, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk lalu lintas secara umum dalam keadaan cukup lancar dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun Cawang dalam keadaan cukup normal pada sore hari ini. Untuk kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover maupun lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arterinya dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu jalanan yang cukup licin pasca turun hujan di kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Selanjutnya masih di Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar melalui gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani, nampak adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu curah hujan di kawasan tersebut yang cukup tinggi, agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari eksit tol Ciawi yang akan menuju ke arah Caringin maupun menuju ke arah Tajur dalam keadaan cukup ramai namun cenderung tersendat di sana. Adanya perlambatan kecepatan dikarenakan banyaknya truk muatan barang yang melintas dan juga terdapat angkutan umum yang berhenti di sisi jalan, agar para pengendara dapat tetap bersabar serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Sama halnya untuk lalu lintas dari arah Gadok yang akan menuju ke arah Tajur dalam keadaan kondusif lancar namun sesekali terjadi perlambatan kecepatan dikarenakan ramainya kegiatan masyarakat di kawasan tersebut, banyaknya kendaraan keluar masuk yang perlu diantisipasi agar para pengendara juga dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Ya baik pemirsa, mengingat curah hujan belakangan ini terkhususnya di Jabodetabek cukup tinggi, kami himbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap berhati-hati dan tetap menjaga batas kecepatan serta menjaga jarak aman. Dan untuk pengendara sepeda motor agar menghindari penggunaan jas hujan jenis ponco karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kecelakaan, serta saat hujan turun tidak berteduh di bawah flyover maupun underpass karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kemacetan lalu lintas.
Dan untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Pemirsa, Kepolisian Daerah Papua menggelar latihan praoperasi Ops Lilin Kartens 2025. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kesiapan Polda Papua dalam mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru 2026. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kepolisian Daerah Papua menggelar latihan praoperasi atau Lapra-Ops Lilin Kartens 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Rastra Samara Polda Papua pada Kamis 18 Desember 2025. Lapra-Ops Lilin Kartens 2025 dibuka oleh Irwasda Polda Papua Kombes Pol Jeremias Rontini. Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat utama Polda Papua, para perwira serta personel Polda Papua. Dalam sambutannya, Kombes Pol Jeremias Rontini menyampaikan bahwa pelaksanaan latihan praoperasi merupakan bagian penting dalam rangka memberikan gambaran kesiapan Polda Papua dan jajaran menghadapi pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru. Lapra-Ops ini menunjukkan bahwa setiap operasi kepolisian dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, profesional, dan sesuai dengan prosedur. Hal tersebut menjadi wujud transparansi dan akuntabilitas Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kegiatan latihan praoperasi ini juga menjadi sarana edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya terkait tujuan Operasi Lilin Kartens 2025, pola pengamanan, serta peran Polri dalam menjaga Kamtibmas. Dalam pelaksanaan Operasi Lilin Kartens 2025, Polda Papua akan memfokuskan pengamanan pada sejumlah lokasi strategis. Antara lain adalah tempat ibadah, pusat perbelanjaan, pasar tradisional dan modern, serta objek vital lainnya. Pengamanan juga dilaksanakan di bandara, pelabuhan, terminal, perbankan, sarana transportasi, hingga jalur utama lalu lintas, serta lokasi wisata yang diperkirakan mengalami peningkatan kunjungan selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Melalui latihan praoperasi ini diharapkan seluruh personel memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta mampu bertindak secara profesional dan humanis dalam memberikan pelayanan serta pengamanan kepada masyarakat. Dari Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Polda Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka operasi kepolisian terpusat Lilin Telabang 2025. Bertepat di Geraha Bayangkara, Mapolda setempat, Jalan Cilik Riwut, Kilometer 1, Kota Palangkaraya, pada Kamis 18 Desember 2025. Selamat pagi dan salam presisi. Pemirsa, Polda Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi lintas sektoral Operasi Lilin Telabang tahun 2025 yang dilaksanakan pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Gedung Geraha Bayangkara Polda Kalimantan Tengah. Dan rapat koordinasi ini mengusung tema mewujudkan paradigma baru pelayanan perayaan Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 dalam semangat transformasi Polri. Dan berikut liputan selengkapnya. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan, didampingi oleh Gubernur Agustiar Sabran dan Pangdam 22 Tambun Bungai, Majen TNI Zainul Arifin, serta turut dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Polda, unsur Forkopimda, dan stakeholder terkait. Adapun tema dalam Kakor kali ini ialah mewujudkan paradigma baru pelayanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dalam semangat transformasi Polri. Rakor ini digelar dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru atau Nataru, di mana kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat nasional hingga ke daerah. Rapat koordinasi Natal dan Tahun Baru ini sebelumnya telah dilaksanakan di tingkat nasional dan di hari ini kita laksanakan kembali di tingkat Polda sebagai langkah kesiapan dalam menghadapi perayaan Nataru di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam operasi Lilin Telabang ini, Polda Kalimantan Tengah akan menerjunkan sebanyak 1.674 personel gabungan dari Polri, TNI, dan unsur terkait lainnya. Kemudian untuk pos kepolisian, Polda Kalimantan Tengah juga telah mendirikan sebanyak 55 pos di berbagai titik lokasi rawan pada sejumlah wilayah di Kalteng. Terdiri dari 23 pos pengamanan, 18 pos pelayanan, dan 14 pos terpadu. Diharapkan melalui kegiatan ini berbagai kekurangan atau kendala yang terjadi pada tahun sebelumnya dapat kita antisipasi dan kita atasi, sehingga operasi pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih maksimal. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Paula Bid Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Sementara itu di Jawa Timur, pemirsa, Polres Probolinggo menggelar kegiatan latihan praoperasi atau LAT Praops Kepolisian Terpusat Lilin Semeru 2025 di ruangan Rupatama Polres Probolinggo pada Kamis 18 Desember 2025. Halo Sobat Humas, saya Bribda Rifki BAC Humas Polres Probolinggo. Menjelang perayaan Natal 2025 dan pergantian tahun 2026, Polres Probolinggo hari ini menggelar LAT Praops Lilin Semeru 2025. Kegiatan ini untuk memastikan kesiapan personel dalam memberikan pelayanan maksimal dan menjaga kondusivitas wilayah demi terwujudnya Natal dan Tahun Baru yang aman dan kondusif. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polres Probolinggo dalam memantapkan kesiapan personel pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di wilayah hukum Polres Probolinggo. Dalam arahannya, Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif melalui Kabak Ops Polres Probolinggo Kompol Muhammad Dugel menegaskan bahwa Operasi Lilin Semeru 2025 merupakan operasi kepolisian terpusat yang harus dilaksanakan secara profesional, terukur, dan penuh tanggung jawab. Kegiatan LAT Praops ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, pola tindak, dan cara bertindak seluruh personel yang terlibat, sehingga pelaksanaan Operasi Lilin Semeru 2025 dapat berjalan optimal sesuai dengan rencana operasi yang telah ditetapkan. Operasi Lilin Semeru 2025 akan dilaksanakan selama 14 hari, terhitung mulai dari tanggal 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026, dengan melibatkan sinergi lintas fungsi internal Polri, serta kerjasama dengan TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Dalam LAT Praops tersebut, masing-masing Satgas memaparkan rencana tugas dan langkah antisipasi sesuai bidangnya, guna memastikan seluruh personel memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung suksesnya Operasi Lilin Semeru 2025. Dari Humas Polres Probolinggo melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.